Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umar Hasan bersama Yusuf Yoga Putra Pratama akan mempresentasikan tentang definisi perilaku konsumen. Yang pertama, definisi. Definisi secara umum. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kalau definisi menurut para ahli ialah, menurut Engel, Blackwell, dan Miniart, adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Menurut The American Marketing Association, adalah proses membagi interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupannya. Menurut Schiffman dan Canuck, adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide. Yang kedua, tujuan. Tujuan dari pemahaman tentang perilaku konsumen adalah yang pertama, mengetahui penyebab konsumsi produk. Pemahaman perilaku konsumen membantu penjual untuk mengetahui apa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa konsumsi produk terjadi. Ini membantu penjual atau organisasi untuk mengetahui alasan dibalik pembelian produk oleh konsumen dan bagaimana itu bisa memuaskan mereka. Yang kedua, membantu pelayanan konsumen. Studi perilaku konsumen juga membantu memahami bagaimana keputusan pembelian dibuat dan bagaimana mereka mencari produk. Seperti kata Jeff Bezos, "A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well." Sebuah brand perusahaan adalah seperti reputasi bagi seseorang. Kamu mendapatkan reputasi itu dengan cara bekerja keras dengan baik. Yang ketiga, karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama, rasional dan irasional. Yang pertama, rasional adalah yaitu tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Yang pertama, ciri-cirinya adalah konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Kalau yang irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan dan kepentingan. Ciri-cirinya adalah konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. 2. Konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Yusuf Yoga Pratama. Yang keempat itu adalah sejarah perilaku konsumen. Awal mula perkembangan studi ini bersumber dari berkembangnya konsep pemasaran. Menurut Stedman dan Canuck, pada tahun 50-an, sejumlah pemasar mulai menyadari bahwa mereka dapat menjual lebih banyak barang dengan mudah jika mereka memproduksi barang yang sudah mereka kenali. Kemudian strategi pemasaran mulai berkembang dengan melakukan riset terlebih dahulu bahwa produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian tersebarlah konsep pemasaran oleh kalangan pebisnis Amerika dan memberikan dorongan ke studi perilaku konsumen. Dadakan mendapat Robert Battle dalam perilaku konsumen bermula sebagai berikut. Yang satu, masa penemuan teori ilmu perilaku konsumen. Yang kedua, penyusunan berbagai konsep perilaku konsumen dari berbagai pakar. Yang ketiga, semua konsep dari berbagai pendapat disatukan dan ditarik benang merahnya. Yang keempat, konsep yang sudah disatukan mengalami pengembangan. Yang kelima, konsep perilaku konsumen diuji kebenarannya. Yang keenam, hasil dari pengujian ilmu perilaku konsumen dikembangkan lagi. Yang kelima, keilmuan yang mendasari perilaku konsumen.
Ilmu perilaku konsumen. Studi perilaku konsumen terpusat pada cara individu mengambil keputusan untuk memanfaatkan sumber daya yang mereka sedia, waktu, uang, dan usaha, guna membeli barang-barang yang berhubungan dengan konsumsi. Hal ini mencakup apa yang mereka beli, mengapa mereka membeli, kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, seberapa sering mereka membeli, dan seberapa sering mereka menggunakannya. Dasar ilmu perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan studi yang relatif baru. Pada pertengahan tahun 160-an sampai akhir tahun 1600-an. Karena ilmu ini tidak mempunyai sejarah atau badan risetnya sendiri. Para pakar teori pemasaran banyak sekali meminjam berbagai konsep yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu ekonomi dalam rangka membentuk dasar disiplin ilmu yang baru ini. Kebanyakan teori awal mengenai perilaku konsumen didasarkan pada teori ekonomi dengan pendapat bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimumkan kepuasan mereka dalam memberi barang dan jasa. Proses pengambilan keputusan seorang konsumen harus bersifat rasional agar mendapat tingkat kepuasan yang maksimal dalam membeli barang atau jasa. Kesimpulan, siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis dapat lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf, saya Subeka Pratama Putra dan Omar Hasan. Demikian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada salah penulisan atau keliruan dalam pembahasannya. Mohon maaf. Dengan itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.